Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Jessica. Di sini saya akan membahas latihan soal uji kompetensi D3 bidan. Seorang perempuan umur 17 tahun datang ke PMB, ingin konsultasi gizi hasil anamnesis riwayat diabetes mellitus dari ibunya. Hasil pemeriksaan KU baik. BB 67 kg, TB 155 cm, TD 120/80, N 80 kali per menit, suhu 36,5, P 20 kali per menit, HB 12 G per DL. Bidan mengatakan bahwa status gizi buruk perempuan tersebut obesitas 1. Bagaimana cara menemukan diagnosis pada kasus tersebut? A. Berat badan kilogram tinggi badan M. B. Berat badan G tinggi badan M kali tinggi badan. C. Berat badan KG tinggi badan N kali tinggi badan M. D. Berat badan G tinggi badan CM kali tinggi badan CM. E. Berat badan KG tinggi badan CM kali tinggi badan CM. Kunci jawabannya adalah yang itu C, berat badan KG tinggi badan M kali tinggi badan. Kata kunci diagnosis adalah obesitas 1, diukur dari indeks massa tubuh IMT. Pembahasan, IMT atau indeks massa tubuh adalah indeks sederhana dari berat badan terhadap tinggi badan yang digunakan untuk mengklasifikasi kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa. IMT definisi sebagai berat badan seorang dalam kilogram. Kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam meter. KG per meter. Rumus penentuan indeks massa tubuh IMT, berat badan KG, tinggi badan M kali tinggi badan M. Pada kasus tersebut hasil IMT adalah 27,9, artinya termasuk obesitas. Sehingga diperlukan diet seimbang olahraga untuk mencapai berat badan yang ideal. Selanjutnya, seorang perempuan umur 16 tahun datang ke PMB dengan keluhan cemas. Hasil anamnesis tidak mendapatkan menstruasi selama 1 bulan. Belum pernah melakukan hubungan seksual, siklus menstruasi 30 hari, pola diet vegetarian, dan tidak mengonsumsi nasi. Hasil pemeriksaan KU baik, TD 100/60, N 88 kali per menit, S 36,1, P 20 kali per menit. Tidak terasa apakah data yang harus dikaji bidan lebih dalam pada kasus tersebut? A. Psikologis, B. Pola makan, C. Aktivitas seksual, D. Siklus menstruasi, E. Lingkungan sekitar. Kunci jawabannya adalah psikologis. Kata kunci keluhan cemas, tidak mendapatkan menstruasi selama 1 bulan. Hasil pemeriksaan dalam batas normal. Pembahasan, pada remaja sering terjadi siklus menstruasi yang irregular, terutama intrapena antara siklus pertama ke siklus kedua. Ketidakmatangan pada aksis hipotenus pituitari ovarium selama tahun awal seluruh menstruasi pertama sering menyebabkan evolusi tidak terbentuknya sel telur dan siklus menstruasi akan memanjang 90%. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 27 tahun bersama suaminya datang ke puskesmas, ingin merencanakan kehamilan. Hasil anamnesis sudah menikah selama 2 tahun. Seksual aktif, siklus menstruasi teratur, tidak menggunakan alat kontrasepsi. Hasil pemeriksaan istri KU baik, TD 110/70, N 80 kali per menit, suhu 36, P 20 kali per menit, IMT 20 oktes, plus hasil pemeriksaan suami KU baik, TD 120/80, N 82 kali per menit, S 36, P 30 kali per menit, IMT 23. Apakah pemeriksaan penunjang yang paling tepat kasus tersebut? A. USG, B. Hormon, C. Urnalisis, D. Analis sperma, E. Abdomita sperma. Kunci jawabannya adalah D. Analisis sperma. Kata kunci pada kasus tersebut, pasangan suami istri melakukan hubungan seksual aktif tidak menggunakan alat kontrasepsi. Siklus menstruasi teratur dalam OPU test plus, namun belum adanya pemeriksaan kesuburan dari suami. Pembahasan analisis sperma adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk menilai kualitas dan kuantitas sperma yang penting untuk mengetahui tingkat kesuburan seorang pria. Dalam pemeriksaan sperma, hal yang akan diperiksa dalam jumlah sel sperma, bentuk atau morfologis sel sperma, serta pergerakan atau motilitas sel sperma. Tes ini juga dikenal dengan nama sperma cons. Pemeriksaan analis sperma dapat menilai kondisi kesehatan sperma secara keseluruhan. Tes ini akan membantu dokter dalam menemukan penyebab gangguan kesuburan yang dinilai oleh pria atau memastikan keberhasilan prosedur peskatomi. Pemeriksaan analis sperma membuatkan
sampel air. Untuk mendapatkan sampel ini, dokter akan meminta pasien melakukan masturbasi ejakulasi pada wadah steril. Namun pasien perlu memastikan sampel tersebut bisa diantar ke klinik untuk diperiksa dalam waktu 30-60 menit setelah keluar. Suhu sperma juga harus dijaga agar sesuai dengan obstetrik tubuh pemiliknya. Pasalnya suhu dapat selalu panas atau dingin bisa mempengaruhi hasil tes. Analis sperma normal menurut WHO meliputi jumlah sperma dalam air mani normal 30-928 juta sel. Volume air mani normal 1,5 per 7,5 ml. Konsistensi sel sperma normal dalam air mani 15 per 259 juta per ml. Motalitas sperma normal 32 per 75%. Morfologi sperma normal 4-48%. Hasil analis sperma yang tidak normal mendapatkan azolomia tidak sperma beticular dari 5 juta dalam 1 ml air mani. 2. Organisme jumlah sperma di bawah dalam juta dalam sel sekali ejakulasi. Astrolomia adanya gangguan pada gangguan sperma. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 22 tahun, G1-PO-0, hamil 10 minggu datang ke PMB. Ingin memeriksa kehamilan. Hasil anamnesis sering mengalami mual di pagi hari dan tidak nafsu makan. Hasil pemeriksaan KU baik, TD 100/60, N 80 kali per menit, S 3,6, P 20 kali per menit. Baltomem plus apakah asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut? Memasang infus, melakukan tirabaring, menganjurkan konsumsi jahe, memeriksa suplemen makanan, mengonsumsi makanan bergizi. Kunci jawabannya adalah C, menganjurkan konsumsi jahe. Kata kunci sering mengalami mual di pagi hari dan tidak nafsu makan. Pembahasan mual di pagi hari, morning sickness, merupakan hal yang psikologis pada kehamilan muda atau trimester pertama. Salah satu asuhan kebidanan komplemer yang dapat dilakukan adalah menganjurkan ibu hamil mengonsumsi jahe. Khasiat jahe berasal dari senyawa ginseng yang sogoal. Kedua, senyawa ini terbukti dapat mempercepat penggosongan lambung sehingga bisa meredakan keluhan mual dan muntah pada ibu hamil. Dosis aman jahe untuk mengatasi mual dan muntah adalah sekitar 1000 per 1000 ml per hari. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 20 tahun, G1-PO-0, hamil 16 minggu, datang ke puskesmas untuk memeriksa kehamilan. Hasil anamnesis mengatakan ada luka di sekitar kemaluan, tetapi tidak nyeri, sering bergonta-ganti pasangan. Hasil pemeriksaan KU lemah, TD 90/60, N 78 kali per menit, S 38, P 18 kali per menit. Pembengkatan di kelenjar getah bening, terdapat lesi di pulpa dan vagina. Apakah pemeriksaan penunjang yang diperlukan bidan untuk mengatakan diagnosis pada kasus tersebut? B. PDRL, B. ELISA, H. BSAG, D. IPA test, E. pap smear. Kunci jawabannya adalah PDL. Kata kunci, ada luka di sekitar kemaluan tetapi tidak nyeri, riwayat seks beresiko. Pembengkatan di kelenjar getah bening, terdapat lesi di pulpa dan vagina. Pembahasan Spilis pada kehamilan merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan bakteri transposi pallidum pada 4 tahapan penyakit spilis, yaitu Spilis primer lanjutkan dengan luka yang kecil, keras, dan tidak terasa saat luka. Ini merupakan area vagina, bisa merupakan satu atau lebih luka yang muncul. Luka ini akan menetap hingga sekitar 6 minggu meskipun sudah mendapatkan penanganan. 2. Spilis bundar, terdapat gejala seperti kelenjar getah bening membengkak, sakit tenggorokan, rambut rontok, sakit kepala, penurunan berat badan, nyeri otot, dan kesalahan pada, punya sedikit alergi untuk beraktivitas. 3. Spilis laten, penderitanya merasakan pada gejala yang sudah hilang, tetapi faktanya infeksi spilis masih ada dalam tubuh hingga bertahun-tahun. Jika spilis tidak mendapatkan pengobatan dan gejala lain akan muncul di kemudian hari, termasuk masalah penglihatan, kesubutaan, kerusakan organ dalam termasuk jantung, masalah logis, memperbaiki otak, tulang belakang, dan saraf dan seluruh tubuh. 4. Spilis tersindir, pemeriksaan harus dilakukan seumur hidup setiap ibu hamil dengan hasil pemeriksaan steroid. Spilis positif diobati dengan bezaneplazinium. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 36 tahun, P2A0, datang ke PMB ingin menggunakan alat kontrasepsi. Hasil anamnesis belum pernah menggunakan alat kontrasepsi. Saat ini masih menyusui anak berumur 7 bulan, memiliki diabetes mellitus. Hasil pemeriksaan KU baik, TD 120/80, MHGN kali per menit, 30S 36, P 18 per menit. IMT 28, ada bekas operasi di payudara kanan. HOG urina. Apakah yang data pemeriksaan yang perlu dikaji sebagai dasar pemeliharaan alat kontrasepsi pada kasus tersebut? Aktivitas fisik. B. Kebiasaan merokok. C. Riwayat melahirkan. D. Berat badan sekarang. E. Adanya radang panggul. 127. Kunci jawabannya adalah E. Adanya radang panggul. Kata kunci, masih menyusui, anak berumur 7 bulan, memiliki diabetes mellitus. IMT 28, ada bekas operasi di payudara kanan, adalah kondisi kontrasepsi hormonal sehingga pilihan kontrasepsi kemungkinan sesuai. Ada AKDR, pembahasan kontrasepsi, gangguan kontrasepsi hormon antara lain hamil kurang dari 6 minggu, pasca persalinan, usia lebih dari 35 tahun, perokok,
penderita penyakit hasil riwayat tumor hati, penyandang diabetes. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 24 tahun P1A0 datang ke PMB ingin menjadi pastor KB hasil anamnesis melahirkan 7 bulan yang lalu, belum pernah menggunakan alat kontrasepsi, sedang menyusui, ingin menggunakan pil hasil pemeriksaan KU baik TD 120/80 N 84 menit kali per menit 36 P 18 kali per menit HCG urin. Apakah asuhan yang paling tepat kasus tersebut? A. Memberikan KB pil, B. Memfasilitasi instrumen konsen, C. Menyarankan ganti metode KB, D. Menjalankan informasi tentang KB kombinasi, E. Menjadwalkan kunjungan untuk KB pasangan. Kata kunci jawabannya adalah D. Menjelaskan informasi tentang KB pil kontrasepsi. Kata kunci sedang menyusun ingin menggunakan pil kombinasi. Pembahasan pada kasus tersebut, perempuan belum pernah ber-KB kondisi saat ini sedang menyusui dan ingin menggunakan pil kombinasi. Perempuan tidak ada kontrasepsi penggunaan KB hormonal, namun bidan perlu menginformasikan bahwa penggunaan KB pil kombinasi tidak disarankan untuk perempuan yang sedang menyusui karena hormon estrogen dapat mengurangi produksi ASI dalam menghasilkan penis. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 26 tahun P2A0 datang ke PMB ingin suntik KB hasil anamnesis, belum pernah menggunakan alat kontrasepsi, sedang menyusui. Hasil pemeriksaan KU baik BB 54 kg, TB 156 cm, TD 110/70 mHg, N 80 kali per menit, S suhu 36, P 20 kali per menit, HCG urin min. Bidan melakukan informan konsen dapat memberikan KB suntik DMPA. Kapankah jadwal kunjungan KB berikutnya pada kasus tersebut? A. 4 minggu, B. 6 minggu, C. 8 minggu, D. 12 minggu, E. 14 minggu. Kata kuncinya adalah D. 12 minggu. Kata kunci KB suntik DMPA. Bahasan pada KB suntik yang dilaksanakan tiap bulan, 1 bulan sekali. Jarak pemberian suntikan adalah sebanyak siklus 28 hari, sedangkan pada KB suntik dan diberikan setiap 3 bulan atau DMPA, maka jaraknya sebanyak 3 kali siklus atau 3 kali 28 per hari atau 12 minggu. Adapun rumus penghitungan adanya hari di Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 32 tahun P2A1 datang ke PMB ingin melakukan kontrol KB hasil anamnesis ekspektor KB AKDR sejak 5 tahun. Amonibis sudah 3 bulan. Hasil pemeriksaan KU baik TD 100/70 mmHg, N 76 kali per menit, suhu 3,6, P 20 kali per menit. Apakah pemeriksaan penunjang yang dilakukan untuk mengatakan diagnosis kasus tersebut? A. USG, B. Inspakola, B. HC urin, D. Hemoglobin, E. Pemeriksaan dalam. Kata kunci jawabannya adalah C. HCG urin. Kata kunci ekspektor KB AKDR sejak 5 bulan, amnesis sudah 3 bulan. Bahasan pada ekspektor KB dan hormon AKDR biasanya mengalami efek samping pendarahan yang banyak saat menstruasi, sedangkan pada kasus tersebut mengalami anomia tidak menstruasi selama 3 bulan. Yang biasa dalam ekspektor KB hormon kemungkinan telah menjadi kehamilan atau kegagalan kontrasepsi pada kasus tersebut, sehingga untuk mengatakan diagnosis dapat dilakukan pemeriksaan HCG urin. Pemeriksaan USG dapat dilakukan apabila satu pelayanan DA sedang memeriksa dalam UED sedang terpasang atau tidak. Selanjutnya, seorang perempuan umur 29 tahun datang ke PMB dengan keluhan ingin merencanakan kehamilan hasil anamnesis, sudah menikah selama 4 tahun, sebelum pernah hamil, melakukan hubungan seksual aktif dan menggunakan metode kontrasepsi. Apapun hasil pemeriksaan KU baik TD 120/80 N 80 kali per menit, suhu 3,6, P 20 kali per menit, abdomen tidak ada massa. Bila tidak ada pada kasus tersebut, A. Menyarankan adopsi anak, memberikan terapi hormon, C. Memberitahukan bahwa hal ini normal, melakukan konseling gizi untuk fasilitas, E. Menunjukkan dokter spesialis. Kunci jawabannya adalah merujuk ke dokter spesialis Opjin fasilitas. Kata kunci. Selanjutnya, seorang perempuan umur 35 tahun P1A0 datang ke PMB dengan keluhan ingin merencanakan kehamilan hasil anamnesis anak pertama umur 3 tahun. Melakukan hubungan seksual aktif, pernah menggunakan KB suntik DMPA dan telah berhenti 6 bulan lalu. Hasil pemeriksaan KU baik TD 180/130/80 N 80 kali per menit, suhu 3,6, P 20 kali per menit, abdomen tidak ada massa. Apakah faktor yang paling tepat menyebabkan perempuan belum hamil pada kasus tersebut? A. Umur terlalu tua, tekanan darah tinggi, ketidakseimbangan hormon, terlalu sering hubungan seksual, E. Jarak anak pertama lebih dari 2 tahun. Kunci jawabannya adalah C. Ketidakseimbangan hormon. Kata kunci pernah menggunakan KB suntik DMPA, telah berhenti 6 bulan yang lalu. Pembahasan pada ekspor KB limpa, klien mengalami peningkatan hormon progesteron, sehingga apabila akan hamil diperlukan keseimbangan hormon dengan program kurang lebih selama 12 bulan.
Selanjutnya, seorang perempuan umur 26 tahun datang ke RS bersama suaminya dengan keluhan ingin merencanakan kehamilan. Hasil anamnesis sudah menikah 2 tahun, tinggal satu rumah dengan suami, rutin berhubungan seksual, siklus menstruasi teratur. Hasil pemeriksaan KU baik TD 120/70, N 80 kali per menit, S 36, P 20 kali per menit, abdomen tidak ada massa. Pemeriksaan hormon dan USG uterus normal. Apakah pemeriksaan yang paling tepat dilaksanakan pada tersebut? A. HIV, sipilis, C. HBC, AG, D. thalassemia, E. analis sperma. Jawabannya adalah E. Tes analis sperma. Kata kunci sudah menikah 2 tahun, tinggal satu rumah dengan suami, rutin berhubungan seksual, siklus menstruasi teratur, abdomen tidak ada massa. Selanjutnya, seorang perempuan umur 25 tahun datang ke rumah sakit bersama suaminya dengan keluhan ingin merencanakan kehamilan. Hasil anamnesis sudah menikah 1 tahun, tinggal satu rumah dengan suami, rutin berhubungan seksual. Hasil pemeriksaan KU baik T 120/80, N 80 kali per menit, S 3,6, C abdomen tidak ada massa. Hasil tes kesuburan isi jumlah sel telur cukup matang suami, jumlah sperma 5 juta, tiap ejakulasi. Apakah diagnosisnya di dalam suatu pada kasus tersebut? A. Normal, B. polismarnia, C. Absomnia, D. oligonisme, E. astromosperma. Jawabannya organespenia. Kata kunci jumlah sperma 15 juta tiap ejakulasi. Pembahasan. Orgasperma merupakan kondisi jumlah sperma 15 juta per satu tiap ejakulasi. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 25 tahun datang ke PMB dengan keluhan ingin merencanakan kehamilan. Pertanyaan hasil anamnesis menikah 1 bulan yang lalu, siklus menstruasi teratur, keputihan bening. Hasil pemeriksaan KU baik TD 110/70, N 80 per menit, suhu 3,7, P 20. Penyebab yang mengetahui keluhan tersebut: A. Cara cebok yang salah, B. Peningkatan estrogen, C. Penurunan hormon, D. Kebiasaan menggunakan peeler, E. Terlalu sering menggunakan sabun sirih. Jawabannya adalah B. Peningkatan hormon estrogen. Kata kunci perempuan mengeluh keputihan bening. Pembahasan keputihan bening yang di dalam perempuan pada kasus tersebut adalah psikologis, biasanya terjadi pada masa subur atau ovulassi. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan hormon estrogen. Selanjutnya, seorang perempuan umur 20 tahun datang ke PMB ingin konsultasi persiapan kehamilan. Hasil anamnesis menikah 2 bulan yang lalu, siklus menstruasi teratur. Hasil pemeriksaan KU baik TD 120/80, N 80 kali per menit, suhu 3,6, P 20 kali per menit, abdomen tidak terasa massa, IMT 25 tahun, HB 13, GDL. Apakah konseling yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah B. Mencapai berat badan ideal. Kata kunci perempuan memiliki IMT 25. Pembahasan kasus tersebut lebih dari normal, sehingga apabila ingin merencanakan kehamilan, sebaiknya perempuan menurunkan berat badan terlebih dahulu hingga IMT. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 25 tahun datang ke PMB ingin konsultasi persiapan kehamilan. Hasil anamnesis menikah 4 bulan yang lalu, siklus menstruasi teratur, haid, pemeriksaan KU baik TD 110/70, mmHg, N 80 kali per menit, suhu 3,6 kali per menit, abdomen tidak terasa massa, IMT 20, HB 9. Membiasakan olahraga, B. Mengkonsumsi tablet PEC, melakukan istirahat cukup, D. Mencapai berat badan ideal, E. Menjaga pola makan sehat dan berimbang. Jawabannya adalah B. Mengonsumsi tablet tablet. Kata kunci perempuan memiliki H9 dan DL. Pembahasan pada kasus tersebut merupakan mengalami antara ringan HB 3, gram hingga disarankan mengonsumsi tablet P untuk meningkatkan pengobatan darah. Selanjutnya, seorang perempuan umur 23 tahun datang ke PMB ingin konsultasi persiapan kehamilan. Hasil anamnesis baru menikah 3 bulan, siklus menstruasi teratur, melakukan hubungan seksual setiap hari. Hasil pemeriksaan KU baik BB 58 kg, TB 160 cm, TD 110/70, N 80 kali per menit, suhu 3,6, P 20 kali per menit, abdomen tidak terasa massa. Apakah asuhan kebidanan tersebut? A. Menganjurkan diet nutrisi, B. Menyarankan olahraga teratur, C. Merujuk ke konseling pernikahan, D. Memberikan konseling peraturan pada supel, E. Melakukan kolaborasi dengan dokter obgyn. Kunci jawabannya adalah D. Memberitahukan konseling pengaturan pola seksual. Kata kunci pasangan melakukan hubungan seksual setiap hari. Pembahasan pola seksual yang terlalu sering kurang disarankan karena dapat mengaruhi kesuburan, khususnya pada kematangan sperma, sehingga bidan sebaiknya memberikan konseling peraturan dan seksual pasangan tersebut. Selanjutnya, seorang perempuan umur 24 tahun datang ke PMB ingin konsultasi. Hasil anamnesis menikah 6 bulan yang lalu, terlambat haid 2 minggu, siklus menstruasi teratur, keputihan bening. Hasil pemeriksaan KU baik TD 180/80, mmHg, N 82 kali per menit, suhu 3,7, 20 kali. Apakah asuhan yang paling
tepat pada kasus tersebut. A. Memberikan antibiotik. B. Konseling persiapan kehamilan. C. Menunjukkan ke dokter spesial obgyn. D. Meminta klien minum paracetamol. E. Menyarankan klien untuk pasmer. Kunci jawabannya adalah B. Konseling persiapan kehamilan. Kata kunci: terlambat haid 2 minggu, siklus menstruasi teratur, pengeluaran keputihan bening, pembahasan keputihan yang bening dan licin merupakan tanda masa subur. Oleh sebab itu dapat dilakukan konseling persiapan kehamilan apabila pasangan ingin segera memiliki keturunan. Selanjutnya, seorang perempuan umur 21 tahun datang ke PMB ingin konsultasi persiapan kehamilan. Hasil anamnesis: menikah 1 minggu yang lalu karena dijodohkan. Hasil pemeriksaan KU baik, TD 100/60, N 80 kali per menit, S 36, P 20 kali per menit, ukuran lingkar lengan atas 21 cm. Apakah komplikasi yang paling tepat jika terjadi kehamilan pada kasus tersebut? Keguguran, B. pendarahan, C. persalinan lemah, D. keracunan kehamilan, E. kekurangan energi kronis. Jawabannya adalah E. kekurangan energi kronis. Kata kunci: perempuan umur 21 tahun, ukuran lingkar dada 21 cm. Pembahasan pada kasus tersebut: umur perempuan kurang dari 20 hingga merupakan faktor resiko kehamilan risiko tinggi. Lingkar dengan atas kurang dari 20 cm berpotensi terjadi kekurangan energi kronis. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 30 tahun P1A0 datang ke PMB untuk konsumsi hasil anamnesis. Mengaku 12 jam yang lalu melakukan hubungan seksual dengan suami menggunakan kondom. Namun bocor, takut jika terjadi kehamilan. Hasil pemeriksaan KU baik, TD 180/30, MHG 80 kali per menit, suhu 3,6, P 20 kali per menit. Apakah perencanaan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Lakukan rujukan. B. Sarankan ibu untuk USG. C. Pemberian alat kontrasepsi. D. Memberikan kontrasepsi darurat. E. Konseling kemungkinan tidak hamil. Kunci jawabannya adalah D. Memberikan kontrasepsi darurat. Kata kunci: 12 yang lalu melakukan hubungan seksual dengan suami menggunakan kondom namun bocor. Kontrasepsi darurat hanya efektif jika digunakan dalam 72 jam sesudah hubungan seksual tanpa perlindungan, sehingga ketika dapat klien pengguna metode kontrasepsi kondom yang mengalami kebocoran pada berhubungan suami istri 72 jam, asuhan yang bisa dilakukan adalah pemberian metode kontrasepsi darurat. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 22 tahun P1A0 nifas hari ke-30 datang ke PMB untuk menjadi ekspator KB. Hasil anamnesis: tidak mempunyai riwayat penyakit, bingung memilih alat kontrasepsi yang tepat. Hasil pemeriksaan TD 120/80, N 80 kali per menit, suhu 3,6, P 24 kali per menit. Apakah hak yang harus diberikan sesuai kasus tersebut? 1A. Efek samping KB. B. Pendamping oleh pasangan. C. Pelayanan pemeriksaan penunjang. D. Pemberian informasi mengenai jenis KB. E. Pengambilan keputusan pilihan kontrasepsi. Kunci jawabannya adalah D. Pemberian informasi mengenai jenis KB. Kata kunci: bingung memilih alat kontrasepsi yang tepat. Pembahasan asuhan kebidanan yang dilakukan pada klien yang mengalami kebingungan mengenai informasi KB adalah pemberian informasi mengenai macam-macam KB. Soal selanjutnya, seorang perempuan 26 tahun P201 datang ke RS dengan keluhan keluar bercak darah sponting. Sudah 2 minggu hasil anamnesis. Saat ini ekspator KBK dipasang 1 bulan lalu, tidak ada nyeri, rasa pusing. Hasil pemeriksaan BB 54 kg, TD 160, TD 100/70, 80 kali per menit, S 3, suhu 3,6, P 20 kali per menit. Abdomen tidak teraba, merasa inspekulio, terdapat bercak darah, dan osteochondrium uteri interpen adalah penyebab paling tepat dalam kasus tersebut. A. Obesitas. B. Erupsi posi. C. Proses nidasi. D. Gangguan hormonal. E. Efek samping kontrasepsi. Kunci jawabannya adalah efek samping kontrasepsi. Kata kunci: ekspator KB4 mengalami bercak darah spotting. Sudah 2 minggu inspekulio, terdapat bercak darah dari uterium uteri intramen. Pembahasan: bercak sponting adalah efek samping dari pengguna kontrasepsi implan karena akibat mekanisme kerja memperoleh ovulasi memisahkan dinding abdomen menghentikan lendir serviks. Mekanisme kerja implan yaitu memberikan efek kontrasepsi, namun penyebabnya bercak atas. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 20 tahun datang ke PMB ingin menunda kehamilan. Hasil anamnesis: baru menikah 1 hari lalu, belum melakukan hubungan seksual. Hasil pemeriksaan KU baik, BB 45 kg, TB 158 cm, TD 120/70, MHG 80 kali per menit, suhu 3,6, P 20 kali per menit. Konjungtiva merah muda, payudara tidak ada pembesaran, abdomen tidak ada pembesaran uterus. Apakah konseling KB yang paling tepat pada kasus tersebut? MKJP hormonal, C reversible, D sederhana, E intrapasible. Kunci jawabannya adalah C reversible. Kata kunci: ingin menunda kehamilan.
kondisi kesuburan yang cepat sehingga sesuai kasus tersebut klien 17 tahun masuk kategori fase menunda kehamilan sehingga kasus klien dapat memilih metode kontrasepsi resistan. Selanjutnya seorang perempuan umur 27 tahun datang ke rumah sakit untuk memakai kontrasepsi yang anamnesis mengaku melahirkan 6 bulan yang lalu. Anak pertama belum pernah menstruasi, HIV plus, sedang pengobatan TD. 6 bulan dari ARP menyusui eksklusif, hasil pemeriksaan KU baik TD 110/100 mHg N 80 kali per menit, dan ARP menyusui eksklusif, hasil pemeriksaan KU baik TD 110/100 N 80 kali per menit, suhu 3,6 P 80 kali per menit. Apakah alat kontrasepsi yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. AKBK, B. AKDR, C. Pil Progesten, D. Pil kombinasi, E. Suntik. Jawabannya adalah A. AKBK. Kata kunci HIV plus sedang pengobatan TD 6 bulan dan ARP menyesuaikan eksklusif. Pembahasan sesuai dengan klarifikasi penyalahkan medis menggunakan metode kontrasepsi. Kondisi laktasi adalah 6 minggu dan 6 bulan. Laktasi untuk metode kontrasepsi pil kombinasi suntik. Kombinasi merupakan masukan ke dalam kategori 3, yaitu tidak dianjurkan. Sedang untuk metode kontrasepsi pil Prog DMPA, AKBK, AKDR dapat digunakan, namun karena HIV plus AKDR tidak dapat digunakan. Sedang dalam terapi TD kontrasepsi pil tidak dianjurkan karena dapat berkasi dengan obat. Soal selanjutnya, seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke RS ingin memeriksa keadaan hasil anamnesis menstruasi lebih dari 15 hari, ganti pembalut 3 kali per hari, daerah pengumpal, hasil pemeriksaan KU baik TD 160 cm, BB 53, TD 100/70, N 82 kali per menit, suhu 3,6 P 20 kali per menit. Pembahasan payudara normal, palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Konseling gizi, B. Edukasi personal HIG, memberikan suplemen penambah darah, D. Melakukan konsultasi dengan dokter SPOG, E. Mengecek ulang keluhan pada siklus menstruasi berikutnya. Kunci jawabannya adalah D. Melakukan konsultasi dengan dokter SPOG. Kata kunci menstruasi lebih dari 15 hari, ganti pembalut 3 kali per hari, daerah darah berkumpul. Pembahasan kewenangan bidan adalah pada aspek pemotif dan deteksi dini dan kesehatan reproduksi. Lama mengonsumsi yang lebih dari 15 hari melebihi radang menstruasi normal 2-7 hari menunjukkan ada kondisi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, seorang remaja perempuan umur 18 tahun datang ke PMB untuk memeriksa keadaan hasil anamnesis menstruasi sudah lebih dari 10 hari, ganti pembalut 3 kali per hari, tidak ada nyeri, hasil pemeriksaan KU baik TD 110/70, N 80 kali per menit, 36, suhu 3,6 20 kali per menit. Remaja tersebut tetap menolak bidan saat ini melakukan palpasi abdomen dan inspeksi terhadap darah yang keluar setelah pemeriksaan informasi. Apakah rencana asuhan paling tepat pada kasus tersebut? A. Meminta dukungan keluarga pasien, B. Melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, memberi pengertian lanjutan pemeriksaan fisik, D. Merujuk pasien ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap, E. Meminta keterangan terkait penolakan pemeriksaan. Kunci jawabannya adalah C. Memberi pengertian lanjutan untuk pemeriksaan fisik. Kata kunci remaja tersebut menolak bidan saat ini melakukan palpasi abdomen dan introspeksi terhadap darah yang keluar. Pembahasan hak pasien sesuai Undang-Undang Nomor Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 6. Setiap orang berhak mendapatkan informasi edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan tanggung jawab. Pasal 8. Setiap seorang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindak dan pengobatan telah maupun akan diterima dari tenaga kesehatan. Penolakan pasien yang terjadi pada kasus tersebut dikarenakan kurangnya informasi terkait pengetahuan tentang tujuan pemeriksaan fisik. Soal selanjutnya, seorang remaja perempuan umur 19 tahun datang ke PMB untuk memeriksa keadaannya. Hasil anamnesis menstruasi 2 kali dalam sebulan. Hasil pemeriksaan KU baik TD 150 cm, BB 55, KG TB 150 cm, TD 110/70, N 56 kali per menit, suhu 3,6 20 kali per menit. Pembesaran payudara normal, benjolan payudara, abdomen tidak merasa. Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Hamarokaya, B. Poliharombis, B. Hyponesis, D. Oligonucleopenia, D. Hipermosis. Kata kunci jawabannya adalah B. Polymendoria. Kata kunci remaja menjalani menstruasi 2 kali dalam sebulan. Pembahasan siklus menstruasi normal adalah 2,5 sampai dengan 35 hari dengan volume darah 35 cc 10 sampai 80 cm. Apabila siklus kurang dari 21 hari dan disertai dengan darah yang lebih banyak dari biasanya disebut polimergia eptonia.
Selanjutnya, seorang remaja perempuan umur 14 tahun datang ke RS bersama ibunya, ingin memeriksa keadaan hasil anamnesis, belum pernah mengalami menstruasi, sakit baru setiap bulan. Hasil pemeriksaan KU baik, TD 145 cm, BB 50 kg, TD 170 N 84 kali per menit, suhu 3,6, P 20 kali per menit, palpasi abdomen tidak ditemukan mata infeksi, tampak lubang vagina dengan hymen kebiruan dan menonjol keluar. Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Amdo, B. Beheponitia, D. Anusil vagina, B. Aplasi vagina, E. Hymen ipasma. Kunci jawabannya adalah HIV impropesta. Kata kunci belum pernah mengalami menstruasi. Infeksi tepat lubang vagina dengan pian kebiruan dan menonjol keluar. Pembahasan. Hymen impropesta adalah selaput darah yang tidak menunjukkan lubang. Hiatus hermetis sama sekali suatu kalian yang ringan yang cukup sering dijumpai. Kemungkinan besar kelainan tidak dikenali sebelum hiatus, sesudah itu namanya. Soal selanjutnya, seorang bidan desa sedang membuat perencanaan payudara kesehatan reproduksi manja di SMP di wilayah bidan puskesmas. Hasil survei mendapatkan pendahuluan, didapatkan informasi bahwa sebagian besar sudah mengalami menstruasi. Hasil pemeriksaan kesadaran sekitar 30% remaja putri mengalami anemia. Apakah informasi yang paling prioritas pada kasus tersebut? A. Nutrisi, B. Olahraga, C. Pola istirahat, D. Personal hygiene, D. Kesehatan reproduksi. Kunci jawabannya adalah A. Nutrisi. Kata kunci sekitar 30% remaja putri mengalami anemia. Pembahasan anemia adalah suatu kondisi tubuh yang terjadi ketika sel darah merah, trombin dan atau hemoglobin yang sehat dalam berada di nilai normal kurang darah. Hemoglobin adalah bagian utama dari sel darah merah, berfungsi mengikuti oksigen. Anemia dapat disebabkan oleh kekurangan nutrisi, terutama yang mengalami zat besi, protein, dan asam folat, kehilangan darah, pendarahan, penyakit kronis, menahan mitos TB dan